Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Tak terasa kita sudah memulai perkuliahan di semester ganjil pada tahun ajaran 2020-2021 dan liburan sudah selesai teman-teman. Mari kita fokus untuk belajar lagi agar kita bisa mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari ini eee, pertama kita akan belajar tentang hakikat pembelajaran sekolah dasar. Jadi diharapkan setelah mata kuliah ini, teman-teman semua bisa memahami hakikat pembelajaran di sekolah dasar dengan baik dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan bertanggung jawab, bisa berdiskusi aktif, bisa belajar secara mandiri. Langsung saja tanpa menunggu lama kita awali hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini saya mencoba share screen terlebih dahulu terkait pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama itu terkait hakikat pembelajaran PKN sekolah dasar. Jadi teman-teman semester 5 yang belajar pada mata kuliah ini sebelumnya selamat datang di pembelajaran PPKN sekolah dasar. Dan hari ini seperti yang tadi saya sudah bilang, kita akan belajar tentang hakikat pembelajaran PPKN sekolah dasar. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama itu konsep pendidikan PKN di sekolah dasar, lalu yang kedua adalah pendekatan model strategi, model, dan teknik. Harusnya metode satu. Dan yang terakhir adalah karakter dan skill. Langsung saja ke konsep pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar yang harus kita pahami bersama. Sebetulnya tujuan PKN, adanya pembelajaran PPKN di sekolah dasar itu untuk apa sih? Kenapa sih anak-anak harus belajar PKN dan kenapa juga kita sebagai calon guru, teman-teman sebagai calon guru harus memahami ini semua. Jadi sebetulnya tujuan pembelajaran PKN di sekolah dasar itu hadir itu tujuannya adalah untuk membuat semua warga negara menjadi warga negara yang baik. Itu adalah tujuan, saya kira itu tujuan PPKN secara menyeluruh adalah menyiapkan warga negara yang baik atau to be a good citizen. Yang dikatakan to be good citizen atau yang dikatakan warga negara yang baik itu yang seperti apa? Nah, ternyata ini ada kriterianya. Yang pertama adalah memiliki kecerdasan yang bagus gitu ya, atau disebut dengan civic intelligence yang baik gitu. Yang kedua, emosional, sosial maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab atau disebut dengan civic responsibility. Jadi ternyata ada dua nih tujuannya. Kalau kita mau jadi warga negara yang baik, ternyata ada dua. Harus pengetahuannya dan ada responsibility-nya yang termasuk emosi, sosial gitu ya, spiritual, tanggung jawab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan karakter. Dan yang paling penting ini yang ketiga, jadi selain kita sudah tahu ternyata, intelijennya seperti apa, kita sudah tahu responsibility-nya seperti apa, terakhir adalah mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sebetulnya ketika kita bilang pembelajaran PPKN di sekolah dasar, kita juga memang membekali anak-anak sekolah dasar untuk siap, bergabung dengan masyarakat gitu, bagaimana mereka harus bersosialisasi di masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap, ketika mereka ada di masyarakat. Langsung lagi terkait PKN dalam dimensi pedagogi, karena kita belajar di sekolah dasar berarti itu kaitannya dengan pedagogi. Pedagogi itu apa sih? Pedagogi adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan peserta didik, bagaimana cara mengajarkan anak, bagaimana cara mendampingi anak dan lain sebagainya yang berkaitan tentang pembelajaran untuk anak-anak. Nah, di PKN juga ternyata di pembelajaran kewarganegaraan yang khusus di sekolah dasar, kita harus memperhatikan PPKN dalam dimensi pedagogi. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana yang kita tahu, PKN itu dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kapan sih anak SD sebetulnya memang belajar fokus untuk nilai dan moral? Jawabannya adalah PPKN. Jadi pembelajaran PPKN menjadi penting karena mengajarkan pendidikan nilai dan moral. Nah, dari dimensi pedagogi ini, itu ada 3. Yang pertama terkait materi. Jadi, materi PPKN di sekolah dasar itu
terkait konsep-konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, beserta apa? Beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia. Makanya jangan aneh kalau teman-teman nanti menjadi guru, lalu mengajarkan ke anak-anak nilai Pancasila ke-1, nilai Pancasila ke-2, dan sebagainya. Lalu misalkan di Undang-Undang Dasar ada tentang musyawarah, ada tentang hak warga negara, pasti tidak luput dari materi-materi tersebut karena memang materi PKN khususnya untuk di sekolah dasar itu terkait konsep-konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, karena kita belajar terkait pedagogi selain materi itu adalah sasaran akhir. Jadi sasaran akhir belajar PPKN itu adalah mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi yang saya bilang, ternyata tujuan memang pembelajaran PKN itu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari atau berperilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak cukup cuman tadi civic intelligence, civic responsibility itu tidak cukup. Kenapa? Karena kita juga memang tujuan akhirnya adalah sasaran akhir dari pembelajaran PPKN dan ya di sekolah dasar khususnya adalah menyiapkan anak-anak itu berperilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mau bahas toleransi, yaitu bukan cuman toleransi adalah menghargai satu sama lain gitu. Jadi kita kalau ada teman yang misalkan berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, kita harus saling menghargai. Nah, bukan sampai di sana, tapi justru ke perilakunya. Bagaimana kalau kita benar-benar ada teman yang berbeda bahasa, berbeda suku, dan lain sebagainya, bagaimana toleransinya. Nah, itu justru yang harus diterapkan gitu. Jadi, pembelajaran PKN tidak hanya tadi nilainya saja, tidak hanya transfer of knowledge-nya saja, tapi ada transfer of value. Yang terakhir, kalau tadi materi, kontennya, lalu ada tujuannya, tujuan akhirnya atau sasaran akhirnya, ini ada prosesnya. Nah, ketika pembelajaran, PPKN, proses pembelajaran PPKN itu menuntut terlibatnya emosional, intelektual, sosial gitu ya. Jadi tidak hanya misalkan tadi toleransi adalah gitu, tapi kita bagaimana caranya mengajarkan ke mereka tuh terasa, oh ternyata belajar toleransi itu seperti ini gitu, intelektualnya ada, sosialnya ada, jadi kerjasamanya juga terasa, emosionalnya juga ada. Lalu bagaimana sebetulnya cara membuat pembelajaran PPKN itu emosional, inteleknya ada, sosialnya ada. Nanti kita akan lebih bahas lagi di strategi pembelajaran inovatif di PPKN sekolah dasar. Nah, dari proses pembelajaran itu, peserta didik dan guru itu tidak hanya memahami nilai-nilai saja gitu. Jadi memang pengetahuannya bukan hanya untuk dipahami, tapi dihayati yang bersifat objektif dan dilaksanakan yang bersifat perilaku. Jadi cuma tidak toleransi adalah, tapi oh kita tahu toleransi itu ternyata seperti apa dan kita juga merasakan toleransi adalah salah satu hal yang penting misalkannya dalam berkehidupan sehingga ya saya harus melakukan itu. Nah, jadi tidak hanya dipahami, tapi dihayati dan dilaksanakan. Jadi sekali lagi, PKN dalam dimensi pedagogi itu ada 3 terkait konten atau materi, kedua adalah sasaran akhir, dan ketiga adalah proses pembelajaran. Kita lanjut lagi, nah pendekatan model strategi dan teknik. Sebetulnya ini menjadi dilema buat beberapa akademisi dan praktisi, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Nah kalau di sini, kita melihat bahwasannya ada strategi yang paling luar, lalu diikuti dengan model, pendekatan, metode, dan teknik. Jadi kalau di sini, yang mengungkapkan jadi strategi itu adalah implies thoughtful planning to do something gitu. Yang disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah perencanaan matang yang digunakan untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Jadi memang aliran yang ini adalah mengatakan strategi merupakan yang paling luar. Jadi ketika kita ingin melakukan pembelajaran yang tadi yang saya bilang pembelajaran PPKN itu harus emosional, harus intelektual, harus sosial. Nah, itu dimulai dari strategi. Strateginya kita kira-kira mau kayak gimana gitu. Terus nanti pakai model apa, pakai pendekatan apa, metode apa, teknik apa. Itu menurut Orlich ya. Nah, ini ada yang lainnya. Yang lainnya mengatakan bahwasanya bukan strategi yang paling luar, tapi adalah model yang paling luar. Baru pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Jadi ini perbedaannya ada di model dan strategi. Jadi strategi dulu di luar, modelnya di dalam. Nah, ini yang terakhir itu tetap model yang paling luar, lalu pendekatan, strategi, metode, teknik. Tapi modelnya itu mengelilingi semuanya. Jadi ternyata model itu mengelilingi semuanya. Kalau tadi kan paling atas. Gitu. Nah, menurut kalian, dari beberapa tabel gambar tentang strategi, pendekatan, model, dan metode tadi, apa yang kalian simpulkan? Dan kalian cocoknya yang mana ya? Mohon nanti komentar di kolom diskusi ya, untuk terkait ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Masih ada ternyata sedikit lagi tentang karakter dan skill.
Sebetulnya saya sudah menyiapkan bacaan tentang karakter dan literasi, karena karakter lalu skill-nya adalah yang sekarang yang lagi booming adalah literasi, jadi saya menyiapkan karakter dan literasi. Jadi nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait karakter dan skill. Nah, selanjutnya keterampilan abad yang 21 yang dibutuhkan setiap warga negara itu ternyata ada 3. Yang pertama adalah nilai karakter, yang kedua literasi dasar, yang ketiga adalah kompetensi. Nah, nilai karakter nanti kita akan bahas setelah ini, karena memang menjadi salah satu muatan yang penting dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Nah, yang kedua adalah literasi dasar. Jadi sekarang kecakapan dalam kehidupan sehari-hari itu terkait dengan literasi. Isinya apa saja? Ada literasi membaca dan menulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan yang terakhir ini yang paling penting untuk pembelajaran PPKN adalah literasi budaya dan kewargaan. Jadi ternyata literasi budaya dan kewargaan juga menjadi salah satu muatan yang harus dimiliki di abad ke-21. Lalu literasi budaya dan kewargaan ini diajarkan kapan? Justru kita diajarkan di pembelajaran PPKN sekolah dasar. Jadi pembelajaran PPKN sekolah dasar wajib adanya untuk memfasilitasi literasi budaya dan kewargaan. Lalu selain tadi nilai karakter, literasi dasar, ada satu lagi yaitu kompetensi yang mungkin teman-teman sudah tahu juga ya, terkait kompetensi 4C yang adalah critical thinking, kreatif, komunikatif, and kolaboratif. Jadi dalam pembelajaran PPKN mesti ada 4 kompetensi ini gitu, atau salah satunya, atau salah duanya, salah tiganya ya. Yang penting harus ada memuat salah satu dari kompetensi yang memang harus ada dalam pembelajaran di abad ke-21. Jadi dalam pembelajaran PKN sekali lagi harus ada 3, yang pertama nilai karakter, yang kedua literasi, yang ketiga adalah kompetensi. Kita lanjut tadi yang nilai karakter karena saya belum jelaskan, jadi ini menurut peraturan pemerintah bahwasanya ada 18 karakter yang harus dimiliki oleh anak sekolah dasar, bukan hanya anak sekolah dasar, justru maksudnya ini adalah di sekolah dasar dipupuk 18 karakter ini dan nanti akan dilanjutkan untuk di tingkat selanjutnya. Jadi 18 ini wajib ada di sekolah dasar dalam pembelajaran. Berkaitannya dengan karakter ini, karena PKN adalah salah satu pembelajaran yang memang fokus pada karakter, jadi 18 ini memang harus ada di pembelajaran PPKN. Apa saja? Yang pertama religius. Religius terkait berdoa, terkait saling menghargai dengan yang berbeda agama, terkait bagaimana beribadah dan lain sebagainya. Yang kedua jujur, bagaimana cara siswa jujur akan dirinya gitu, jujur akan kepada teman-temannya gitu dan lain sebagainya. Yang ketiga toleransi, saling menghargai tadi yang saya selalu jadikan contoh. Yang keempat disiplin, bagaimana siswa harus mematuhi segala aturan yang berlaku. Lalu kerja keras, bagaimana siswa selalu berusaha ya tidak mengeluh walaupun keadaannya seperti apapun dia tidak akan mengeluh gitu ya. Lalu kreatif tadi juga sudah ada di keterampilan abad 21, tapi di karakter ini juga muncul lagi. Lalu mandiri, bagaimana siswa bisa mengerjakan tugas secara mandiri dan memang selesai gitu dikerjakannya. Yang selanjutnya demokratis. Demokratis itu bagaimana mereka bekerja sama, berdiskusi ya, bagaimana berkehidupan bersama teman-teman gitu. Selanjutnya rasa ingin tahu, bagaimana mereka memang sebetulnya anak SD kan memang rasa ingin tahunya sangat tinggi dan bagaimana mereka memang akan tetap fokus untuk selalu mengembangkan rasa ingin tahu mereka. Jangan sampai kita memutus rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya semangat kebangsaan, bagaimana mereka memang cinta semangat kebangsaan dan cinta tanah air ini memang salah satu yang berkesinambungan. Jadi bagaimana mereka ketika PPKN itu bisa tumbuh apa ya, tumbuh wah ini saya tuh merasa menjadi bangsa Indonesia dan saya harus menjaga bangsa Indonesia kita yang pada akhirnya nanti ke cinta tanah air. Selanjutnya menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, tadi ya ada komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan terakhir adalah tanggung jawab. Jadi itu ada 18 karakter yang dari pemerintah yang memang diwajibkan ada di pembelajaran PPKN, khususnya di pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Seperti itu teman-teman hari ini. Jadi kita sudah belajar apa saja tadi? Kita sudah belajar ada 3, terkait yang pertama adalah hak pendidikan atau pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Tadi ada tujuannya ternyata pada akhirnya adalah goals-nya selain civic intelligence, ada civic responsibility, yang terakhir adalah berpartisipasi dalam masyarakat. Lalu ada PPKN dalam pedagogi, itu ada tentang kontennya atau materinya, yang kedua ada tujuannya, yang ketiga ada prosesnya.
Lalu selanjutnya ada perbedaan madhab-madhab strategi yang teman-teman harus berdiskusi di forum diskusi. Nanti selanjutnya itu adalah tentang muatan yang harus ada dalam pembelajaran PKN yang tadi ada apa saja, ada karakter, ini 18 karakter, lalu ada literasi, yang salah satunya adalah literasi budaya dan kewargaan, yang ketiga adalah keterampilan abad 21, yaitu porsi critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Seperti itu teman-teman, terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan walaupun penjelasannya sedikit, tapi bisa menjadi insight buat teman-teman, bisa menjadi pandangan buat teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Sekali lagi terima kasih. Selamat bertemu lagi di lain kesempatan. Apalagi ya, sudah sepertinya. Terima kasih, jaga terus kesehatan. Semangat semuanya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.